Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas resume FR P3K Bidan dengan tema asuhan kehamilan. Jadi di sini ada beberapa materi dan beberapa contoh soal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas materi FR yang pertama, yaitu kepanjangan tablet FE, dosis dan efek samping tablet FE. Tablet FE atau tablet besi merupakan tablet jenis salut gula yang mengandung zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental atau sediaan ferrosulfat, ferrofumarat atau fergluconat dan asam folat sebanyak 0,400 mg. Dan untuk ibu hamil diberikan 60 mg sebanyak 90 tablet. Dengan kata lain, 1 kali 1 hari. Diminum pada malam hari agar bisa mengurangi rasa mual, dan sebaiknya dikonsumsi dengan air putih atau jus buah vitamin C untuk memaksimalkan penyerapan tablet FE. Adapun efek samping tablet FE adalah sulit BAB dan mual. Kemudian materi kedua yaitu penata laksanaan pada PEB atau eklamsi. Jadi di sini ada tabel yang bisa memudahkan kita untuk melihat bagaimana sih tata laksana jika dihadapkan dengan kasus preeklamsia berat atau eklamsi. Nah, sebelumnya jika mendapatkan kasus eklamsi, maka lakukan teriak minta tolong dengan jangan meninggalkan pasien sendirian. Kemudian baringkan pasien posisi kepala miring ke kiri, pastikan jalan napas bebas. Bila tidak bernapas, lakukan resusitasi O2 4-8 liter per menit, kemudian lakukan infus. Setelah itu, tindakan ini sama dengan kasus PEB dan eklamsi. Sebelum dilakukan tindakan, maka periksa refleks patella, positif atau tidak. Urin minimal 30 cc per jam dalam 4 jam terakhir. Lihat pernapasan. Pernapasan harus lebih atau sama dari 16 kali per menit. Kemudian beritahu ibu atau keluarga sebagian MgSO4 akan dimasukkan. Nah, jadi yang tadi itu adalah syarat pemberian MgSO4 ya teman-teman. Kemudian pemberian dosis awal MgSO4 pada dosis 40% diberikan 4 gram atau 10 cc yang dianjurkan dengan Acobides 10 cc. Jadinya 20 cc diberikan bolus secara pelan-pelan kurang lebih 5 menit. Kemudian dilanjutkan 40% dengan 6 gram atau 15 cc dimasukkan dalam larutan RL atau NaCl drips dengan 28 tetes per menit. Kemudian untuk pemeliharaannya sendiri yaitu 1 gram MgSO4 per jam IV sampai 24 jam. Nah, ini ada alternatif 1 dosis awal dengan alternatif dosis 2 dosis awal, sama aja ya teman-teman. Yang membedakan di situ adalah berapa sediaan MgSO4 yang tersedia di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, selanjutnya jika kejang berulang setelah 15 menit, maka lakukan pemberian dosis MgSO4 2 gram atau 5 cc MgSO4 40% secara IV. Kemudian hentikan pemberian MgSO4 jika terjadi pernapasan kurang dari 16 kali per menit, refleks patellanya negatif, urin kurang dari 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir, dan berikan kalsium glukonat 1 gram per 10 ml secara IV. Itu untuk antidotum ya teman-teman. Nah, kita lanjut pada materi alur deteksi dan penanganan ibu hamil KEK atau kurang energi kronis. Pada ibu hamil dengan status gizi normal, yang dilakukan yaitu ANC rutin dan konseling gizi di puskesmas. Pada bumil anemi, tetap ANC rutin, kemudian tata laksana anemi dan konseling gizi. Selanjutnya pada ibu hamil dengan risiko KEK, lakukan ANC rutin, konseling gizi, dan pemberian makanan tambahan minimal 120 hari. Pada ibu hamil KEK atau risiko KEK plus anemi, lakukan ANC rutin, tata laksana anemi dan konseling gizi serta pemberian makanan tambahan minimal 120 hari. Kemudian selanjutnya ibu hamil dengan status KEK atau risiko KEK serta penyakit atau komplikasi kehamilan, yang dilakukan yaitu ANC rutin, kemudian tata laksana penyakit dan konseling gizi serta pemberian makanan tambahan minimal 120 hari. Dirujuk ke rumah sakit bila HB di bawah 10 gram per DL. Yang kedua, bila tidak sesuai dengan tabel target penambahan berat badan selama kehamilan atau di bawah 1 kg per bulan di trimester 1 atau di bawah 2 kg per bulan di trimester 2 atau trimester 3.
Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal. Soal yang pertama yaitu Nyonya R umur 26 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Usia kehamilan 26 minggu. Keluhan pusing berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, konjungtiva pucat, HB 10,2 gram persen. Bidan memberikan tablet FE. Apakah KIE yang tepat pada kasus tersebut? A. Tablet FE diminum pagi hari setelah makan pagi. B. Tablet FE diminum sore hari. C. Tablet FE diminum setelah makan siang. D. Tablet FE diminum sebelum makan siang. E. Tablet FE diminum 2 jam sebelum tidur malam. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Jadi kata kunci pada soal ini adalah keluhan ibu hamil, yaitu pusing berkunang-kunang, konjungtiva pucat, dan HB-nya 10,2 gram persen. Nah, bidan tersebut memberikan tablet FE. Jadi, KIE yang dapat dilakukan yaitu, ini sudah saya tandai yang benar ya teman-teman. Jadi yang benar itu adalah tablet FE diminum 2 jam sebelum tidur malam. Takutnya jika diminum pagi atau siang atau sore hari masih mual. Karena efek sampingnya sendiri tablet FE itu adalah mual. Kemudian soal selanjutnya. Nyonya R umur 26 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Usia kehamilan 26 minggu, jadi yang sama dengan yang tadi ya teman-teman. Bedanya di pertanyaan, apakah yang perlu dikonsumsi ibu untuk mengoptimalkan penyerapan tablet FE? A. Susu ibu hamil. B. Jus jeruk. C. Teh manis. D. Kopi. E. Sirup. Jadi ini sudah dibahas pada materi sebelumnya ya teman-teman, bahwa sesuatu yang dapat mengoptimalkan penyerapan tablet FE itu adalah semua yang mengandung vitamin C. Dan di antara pilihan ini yang mengandung vitamin C itu adalah jus jeruk. Jadi jawabannya adalah opsi B, jus jeruk. Baiklah, kita ke soal selanjutnya. Jadi masih soal yang sama ya teman-teman. Bedanya, bidan memberikan tablet FE dan memberitahu ibu mengenai makanan yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan HB-nya. Apakah makanan yang dimaksud bidan tersebut? A. Beras merah, brokoli, kacang-kacangan. B. Daging merah, telur, pisang. C. Bayam, kurma, dan keju. D. Bayam, susu, dan telur. E. Daging merah, hati ayam, dan bayam. Nah, di sini sudah saya tandai ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah opsi E, daging merah, hati ayam, dan bayam. Kenapa bukan A? Kita lihat opsinya. Beras merah, brokoli, dan kacang-kacangan. Ini lebih ke asam folat ya teman-teman. Kemudian daging merah, telur, pisang. Pisang itu mengandung vitamin, jadi kurang tepat. Kemudian bayam, kurma, dan keju. Begitupun kurma mengandung vitamin. Opsi D, bayam, susu, dan telur. Bayam, susu dan telur itu lebih ke banyak kalsiumnya. Jadi yang tepat adalah opsi E ya teman-teman, daging merah, hati ayam, dan bayam. Nah, kita ke soal selanjutnya. Nyonya R umur 26 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Usia kehamilan 26 minggu, keluhan mudah lelah. Hasil anamnesis lelah setelah bekerja di dapur. Makan hanya 2 kali sehari porsi dewasa. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit, TFU 21 cm, DJJ 138 kali per menit, berat badan sebelum hamil 45 kg dan berat badan setelah hamil 44 kg, lila 20 cm. Jadi ini kasus kek ya teman-teman. Apakah tindakan yang bisa dilakukan untuk kasus tersebut? A. Istirahat cukup. B. Bidan melakukan pemeriksaan HB. C. Memberikan tablet FE. D. Memberikan tablet kalsium. E. Menganjurkan konsumsi nutrisi seimbang. Dari kata kuncinya di sini adalah lilanya 20 cm. Ibunya mudah lelah. Kemudian berat badan hamilnya sebelum hamil itu 45 kg dan setelah hamil 44 kg. Jadi menurun ya teman-teman. Penata laksanaan cake itu lebih ke nutrisi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita eliminasi opsi yang tidak mengarah ke nutrisi. Jadi opsi A sudah salah, istirahat cukup. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan HB, ini lebih ke anemi. Dengan opsi C, memberikan tablet FE itu anemi. Kemudian memberikan tablet kalsium, ini lebih ke tulang ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal selanjutnya yaitu Nyonya I umur
34 tahun, G2P1A0, hamil ke 32 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing sejak kemarin. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100, nadi 80, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit, TFU 32 cm, buka konvergen, DJJ 138 kali per menit, protein urin positif 1. Hasil kolaborasi dengan dokter SPOG, rawat jalan dengan penilaian 2 kali seminggu. Maka terapi awal, apakah terapi awal yang diberikan pada kasus tersebut? A. MgSO4 4 gram persen, B. Aspilat 80 mg, C. Furosemid 40 mg IV, D. Kalsium glukonas 1 ampul IV, E. Nifedipin 3 kali mg. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Jadi di sini kata kunci dari soal ini adalah tekanan darah ibu tersebut 160/100, kemudian keluhannya pusing sejak kemarin, protein urinnya positif 1, namun hasil kolaborasi dokter menganjurkan rawat jalan dengan penilaian 2 kali seminggu. Jadi terapi awalnya ini opsi A sudah dieliminasi karena tidak mungkin diberikan MgSO4 jika rawat jalan. Kemudian ini yang IV juga tidak ya teman-teman, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah nifedipin 3 kali miligram, namun tetap dilakukan penilaian selama 2 kali seminggu. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dilancarkan ujiannya dengan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.